Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh rasa syukur, pada Jumat kali ini kita masih diberi waktu dan usia untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, kami selaku khatib senantiasa mengajak kepada kita semua jamaah, marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan selalu berikhtiar dan berusaha mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada kisah yang menarik. Suatu ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab sedang bersantai di bawah pohon kurma bersama beberapa sahabatnya, sedang asik terlibat mendiskusikan bagaimana perkembangan kekhalifahan umat Islam saat itu. Kemudian tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan 3 orang pemuda, di mana 2 orang pemuda diantaranya berwajah kesal sambil menggenggam sebelah kanan kirinya seorang pemuda yang lusuh yang terlihat kusam dengan wajah menunduk dan teramat sedih. Kemudian salah satu dari pemuda itu berkata kepada Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin, mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kami minta keadilan. Kami minta segera dijatuhi hukuman seadil-adilnya kepada pemuda ini." Kemudian Sayyidina Umar bertanya, "Gerangan apa yang membuat kalian, wahai pemuda, begitu geram, begitu marah, sehingga menuntut keadilan ini?" Pemuda yang lain menjelaskan bahwa orang ini sangat kejam, pemuda yang saya bawa ini sangat biadab, karena dia telah membunuh ayah kami, ayah yang sangat kami sayangi. Mendengar itu, Umar mengalihkan pandangannya kepada pemuda yang di tengah-tengah, yang terlihat kusam dan bersedih. Sayyidina Umar bertanya kepada pemuda ini, benarkah apa yang dilaporkan oleh 2 orang pemuda ini? Dengan penuh rasa menyesal, pemuda yang kusam itu dengan pakaian yang lusuh itu berkata, "Betul, Amirul Mukminin, saya telah membunuh ayahnya." "Kenapa engkau begitu tega membunuh ayah dari kedua laki-laki ini?" kata Umar bin Khattab. Sidang Jumat sekalian, pemuda ini menjelaskan, "Saya ini datang ke kota ini, ke Madinah ini, berangkat dari desa yang jauh sekali.
saya ada urusan amanat dari kaum saya untuk saya segera selesaikan. Karena kelelahan, saya menambatkan unta saya pada sebuah pohon, kemudian saya tinggal sejenak istirahat. Karena kelelahan dan saya tertidur, ketika saya bangun, ternyata unta itu sedang disembelih oleh seorang laki-laki tua, yang baru saya tahu itu adalah ayah dari kedua pemuda ini. Karena saya marah dan itu adalah kendaraan saya satu-satunya untuk menjalankan amanah dari kaum saya, maka tanpa pikir panjang, dengan rasa emosi yang luar biasa, saya cabut pedang saya tebas orang tua ini. Akhirnya terjadilah orang tua itu meninggal dan dua pemuda ini menuntut kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Singkat cerita, maka pemuda ini tetap mendesak agar dijatuhkan qisas, di mana nyawa dibalas dengan nyawa. Kemudian Umar bin Khattab berusaha meredakan emosi kedua pemuda ini dengan mengatakan, "Wahai pemuda, tidakkah engkau lihat pemuda ini sudah menyesal? Tidakkah engkau kasihan? Pemuda ini sedang ada urusan. Dan mungkin dia ditunggu-tunggu oleh umatnya di kampung halaman. Tidakkah engkau lihat bahwa dia begitu pasrah, begitu jujur menceritakan apa adanya?" Tidak bisa, kata dua pemuda ini. Pokoknya jatuhkan qisas kepada pemuda ini, karena ini orang tua yang sangat kami sayangi. Tidak ada jalan lain. Sayyidina Umar tidak putus asa, masih tetap membujuk. Bagaimana kalau saya bayar denda? Bagaimana kalau saya bayar diat atas kesalahan orang ini? Saya yang menanggungnya, kata Umar bin Khattab. Saya yang bayarkan. Tetap dua orang pemuda ini bersikukuh, tidak bisa. Jatuhkan qisas sebagaimana hukum yang berlaku. Akhirnya Umar bin Khattab tidak ada jalan lain kecuali untuk melaksanakan hukum qisas ini. Kemudian Umar bin Khattab meminta pendapat pemuda yang dituduhkan itu, namun pemuda itu meminta sebuah permohonan, mengajukan sebuah permohonan. "Wahai Amirul Mukminin, saya tahu dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya sedang lakukan dan telah saya lakukan. Saya siap melaksanakan qisas, tapi saya ada satu permintaan, ya Amirul Mukminin." Apa kata Umar bin Khattab? Izinkan saya menyelesaikan urusan umatku ini. Apakah engkau mau bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika Allah menuntut amanat yang diberikan oleh umatku, oleh kaumku, saya tidak tunaikan? Apakah engkau berani bertanggung jawab, wahai Amirul Mukminin, di hadapan Allah nanti? Sedangkan saya datang ke tempat ini membawa amanah yang cukup penting untuk saya selesaikan. Kemudian Umar bin Khattab terdiam sejenak, dan Umar bin Khattab bertanya kembali, "Wahai pemuda, kamu punya nggak keluarga di dekat-dekat sini? Atau orang yang berani menjamin kamu? Karena nggak bisa saya lepaskan kamu, sementara korban lain, keluarga lain menuntut engkau harus diqisas." Apa jawab pemuda itu? "Ya Umar, ya Sayyidina Umar, hanya Allah lah teman aku dalam perjalanan ini. Dan hanya kuda yang tadi dibunuhlah, yang disembelih oleh orang tua dari pemuda itulah, itu harta yang saya punya untuk menemani perjalanan saya ini." Lalu Umar bin Khattab mengangkat tangan, "Kalau begitu, engkau harus diqisas sekarang juga." Jamaah yang berbahagia, di tengah-tengah suasana yang tegang itu, majulah Salman Al-Farisi, salah satu sahabat terbaik Rasulullah, mengajukan diri, "Wahai Amirul Mukminin, izinkan aku, Salman Al-Farisi, menjaminkan pemuda ini untuk dilepaskan dahulu supaya dia menyelesaikan tugas-tugasnya.
Umar bin Khattab melotot dan berkata, "Ya Salman, emang kamu kenal dengan pemuda ini? Sejauh mana engkau kenal dengan pemuda ini sehingga engkau percaya begitu saja? Dan engkau tahu apa akibatnya kalau pemuda ini melanggar janjinya dan tidak datang pada waktu saat qisas akan dilaksanakan?" Salman sambil menunduk berkata, "Insya Allah." Karena persyaratan sudah dipenuhi, akhirnya singkat cerita Umar membebaskan dan membujuk kedua pemuda itu untuk bersabar, karena amanah ini juga harus ditunaikan. Maka pemuda tadi dengan cepat berjalan kaki pergi ke tempat yang harus dia penuhi amanahnya. Singkat cerita, karena pemuda ini hanya diberi waktu 3 hari saja dan dia harus sudah kembali untuk melaksanakan qisas, maka masa penantian yang mencemaskan betul-betul ditunggu oleh dua pemuda tadi dan banyak penduduk di Madinah untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. 1 hari ditunggu, belum juga tiba pemuda ini. Hari kedua juga belum tiba. Hari ketiga, sejak pagi orang sudah berkumpul di sekitar Masjid Nabawi. Sampai detik-detik terakhir Umar mulai cemas. Dan Salman sudah berada di tempatnya untuk menggantikan pemuda ini. Semua sahabat berdetak keras jantungnya. Mereka, kenapa mesti Salman yang menjadi korban? Tapi jamaah sekalian, nun jauh di sana, di bawah terik matahari, di tengah gurun pasir, terlihat titik hitam bergerak, terus bergerak menuju ke arah penduduk. Semua mata tertuju pada titik hitam itu dan terus menerus mendekat, dan semakin jelaslah bahwa itu seorang manusia yang terseok-seok berjalan jauh sekali. Sebentar dia berdiri berjalan, sebentar dia terguling lagi jatuh. Sebentar dia bangkit lagi, kemudian dia terguling lagi jatuh. Sampai tiba jarak yang tidak jauh dari kumpulan penduduk dan keberadaan Amirul Mukminin, beberapa sahabat menghampiri, berlari dan menggotongnya. Ternyata itulah pemuda yang berjanji akan memenuhi qisasnya. Pemuda ini diberi minum, kemudian dibawa ke hadapan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Dengan meleleh air mata, Amirul Mukminin berkata, "Wahai pemuda, kenapa engkau bersikeras datang kemari? Pikiran apa yang ada di pikiranmu? Padahal kamu bisa pergi kapan saja dari sini. Jiwa apa yang kamu miliki sehingga engkau menepati janjimu dan berani bertaruh nyawamu, karena kamu tahu hari ini adalah hidupmu yang terakhir?" Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, jawabannya ini barangkali yang perlu kita catat buat kita semua. Apa kata pemuda ini? "Ya Rasulullah, ya Umar bin Khattab, sebenarnya di jalan aku juga berpikir seperti itu. Setan telah mengganggu aku untuk lari dari tanggung jawab. Tapi yang terfikir dalam benakku, ya Amirul Mukminin, adalah aku tidak sudi, aku tidak rela, aku tidak ikhlas bila suatu saat ada orang mengatakan bahwa di dalam tubuh umat Islam tidak ada lagi orang yang satria memenuhi janjinya. Itu yang saya khawatirkan. Jangan sampai musuh-musuh Islam berkata bahwa orang Islam tidak ada lagi orang yang jujur menepati janjinya." Kemudian Umar bin Khattab menoleh ke Salman Al-Farisi. "Wahai Salman, kenapa kamu nekat menjaminkan dirimu untuk menggantikan orang yang kamu tidak kenal?" Lagi-lagi pelajaran buat kita semua. Apa jawaban Salman Al-Farisi? "Wahai Amirul Mukminin, perkenalanku kepada pemuda ini sama dengan kita semua. Hanya sesaat saja. Firasatku, naluriku tentang pemuda ini sama kita semua. Tetapi kenapa saya ambil langkah menjamin pemuda ini?
yang terpikir oleh saya adalah saya tidak rela, saya tidak sudi, saya tidak ikhlas jika musuh-musuh Islam berkata bahwa tidak ada lagi dalam tubuh umat Islam yang peduli dan melindungi saudaranya. Kemudian terdengar suara rintihan di belakang, orang yang terisak menangis. Ternyata bersumber dari kedua laki-laki yang keras sekali menuntut hukum qisas dijatuhkan. Kakak dari pemuda berdua itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, wahai penduduk, saksikanlah, aku telah mencabut tuntutan aku kepada pemuda ini. Aku maafkan dia dan aku minta supaya pemuda ini dibebaskan karena akhlaknya yang luar biasa." Kemudian Umar bin Khattab memandang kedua anak muda ini. Umar bin Khattab pun bertanya, "Wahai pemuda, waktu kamu datang kamu begitu emosional, kamu begitu berharap aku melaksanakan qisas ini dengan segera. Tapi kenapa kamu sekarang kok malah bertindak sebaliknya?" Lagi-lagi pelajaran yang ketiga buat kita. Apa kata pemuda ini? Saya hanya berpikir, saya tidak rela, saya tidak sudi, saya tidak ikhlas jika musuh-musuh Islam berkata bahwa orang-orang muslim itu sulit memaafkan saudaranya, bahwa orang Islam itu pendendam. Saya tidak suka dan saya tidak rela kalau dalam tubuh umat Islam dianggap kita tidak bisa memaafkan dan tidak bisa melupakan kesalahan orang, termasuk kesalahan yang seberat ini. Setelah itu, antara pemuda tadi dengan pemuda yang dalam keadaan payah saling berpelukan, Umar pun memeluk Salman Al-Farisi. Demikianlah dalam riwayat diceritakan kisah singkat ini. Intinya khatib percaya kita semua cukup pandai, cukup bijak mengambil kesimpulannya. Setidaknya ada satu kalimat yang penting, apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, apapun peran kita dalam kehidupan ini dalam masyarakat, jadilah bagian yang membuat Islam itu bangga karena memiliki umat seperti kita. Kalau kita bisa jujur, jujurlah. Kalau yang punya keberanian, beranilah. Yang punya kepedulian, silahkan tunjukkan kepeduliannya. Yang punya kecerdasan, tunjukkan kecerdasannya. Tidak perlu saling merendahkan. Kita semua saling membutuhkan, kita semua punya kelemahan, tapi insya Allah kalau kelebihan kita semua kita keluarkan bersama-sama, insya Allah potensi umat ini akan keluar dengan potensi yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa, amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqal innallaha wa malaikatihi yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa' wal fahsyaa'a wal munkar wal baghya
والسوف المختلفات والشدائد والمحن ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة